Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai kadar senyawa dalam sampel atau campuran. Ya, yang pertama, kadar atau massa zat dalam sampel. Persen massa itu akan sama dengan massa zat dibagi massa sampel atau campuran dikali 100%. Ya, ini massa sampel maupun massa campuran sama ya. Karena sampel itu juga merupakan sebuah campuran. Jadi kalau ditanya massa sampel itu sama dengan massa campurannya dikali 100%. Misalkan contoh soal yang pertama, jika 30 gram gula dilarutkan dalam 120 gram air, tentukan prosentase larutan gula tersebut. Untuk menjawabnya berarti kita mencari persen massa gula itu akan sama dengan massa gulanya dibagi massa campurannya dikali 100%. Massa gula dalam soalnya di sini 30 gram. Jadi kita tulis 30 gram ya. Per massa campuran. Massa campuran berarti kalau kita melarutkan gula ke dalam air, maka massa campurannya atau massa larutan gulanya itu adalah massa gulanya gitu ya, ditambah dengan massa airnya. Jadi 30 ditambah dengan 120 sehingga dapatkan massa campurannya sebesar 150 gram dikali 100%. Maka dapatnya itu sama dengan persen massa gulanya sama dengan 20%. Jadi persentase larutan gulanya atau kadar larutan gulanya itu sebesar 20%. Itu contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, jika 60 gram garam dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan garam 15%, M per M. M per M ini berarti 15%-nya massa per massa atau persen massa. Tentukan massa air yang digunakan. Tanya tentukan massa air. Maka jawabnya, pertama massa garamnya kita dapat dalam soal itu 60 gram. Kemudian persen garamnya itu 15%. Sedangkan massa campuran, ya tadi massa campuran itu adalah massa zat yang dilarutkan, massa garamnya ditambah massa airnya. Maka persen garam dalam rumusan itu sama dengan massa garam per massa campuran kali 100%. Nah, persen garamnya tadi 15% sama dengan massa garamnya 60 gram. Nah, tadi massa campuran itu kan massa garam tambah massa airnya. Massa garamnya ya, itu sama dengan 60 gram. Jadi 60 gram tambah massa air dikali 100%. Ini kita lakukan perkalian silang gitu ya. Jika ini pindah ke sini gitu ya. Ini yang 15% pindah ke sini. Nah, jadinya 60 gram tambah massa air sama dengan 100% per 15% kali 60 gram. Maka 60 gram tambah massa air dapatnya 400 gram. Sehingga massa airnya saja itu 400 dikurang 60 gram. Sehingga dapatnya 360 gram. Sehingga massa air yang digunakan untuk melarutkan 60 gram garam itu sebesar 360 gram air. Itu contoh-contoh soal mengenai persen massa. Nah, yang kedua, bahasan kita yang kedua adalah mengenai persen volume zat dalam campuran. Nah, kalau tadi persen massa, ini persen volume zat. Nah, untuk persen volume zat, ini berlaku untuk zat terlarut yang berwujud cair dengan zat pelarut yang juga berwujud cair. Jadi cair larut dalam cair. Misalkan contohnya cuka larut dalam air gitu ya, atau alkohol larut dalam air. Nah, ini kita bisa mencari persen volume zat dalam campuran. Persen. Nah, rumus persen volume zat itu sama dengan volume zatnya dibagi volume campuran dikali 100%. Jadi contoh soalnya, misalkan jika 20 liter cuka murni ya, akan dibuat menjadi larutan cuka 5% untuk dijual di pasaran. Pertanyaannya, tentukan jumlah air yang diperlukan untuk pengenceran. Nah, dari soal tersebut kita dapat bahwa volume cuka itu sebesar 20 liter. Nah, tadi volume campuran berarti karena cuka dicampurkan dalam air berarti ada volume cukanya 20 liter.
ditambah volume air yang akan kita cari. Sehingga dalam rumusan persen volume cuka sama dengan volume cuka per volume campuran dikali 100%. Nah, volume cukai tadi 5% akan sama dengan 20 liter volume campurannya 20 liter plus volume air dikali 100%. Sehingga kita lakukan perkalian silang lagi tadi. Nah, ini ke sini gitu ya. Sedangkan yang ini pindah ke bawah. Sehingga 20 liter plus volume air akan sama dengan 20 liter per 5% dikali 100%. Maka dapatnya volume airnya itu sama dengan 400 liter dikurang 20 sehingga dapat 380 liter. Jadi volume air atau jumlah air yang diperlukan untuk mengencerkan larutan cuka menjadi 5% itu sebanyak 380 liter. Nah, itu tentang volume zat dalam campuran. Nah, yang ketiga, yang terakhir kaitannya dengan kadar senyawa dalam campuran itu adalah mengenai BPJ atau ppm gitu ya. BPJ atau bagian per sejuta atau dalam bahasa Inggrisnya part per million, ppm, ini menyatakan bagian zat terhadap 1 juta 10 pangkat 6. Ini pangkat ya harusnya ya. Ini harusnya pangkat agak ke atas, jadi bukan 106 ya. Ini bukan 106 tapi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, 10 juta atau 10 pangkat 6 bagian campuran. Salah satu penggunaan satuan BPJ adalah dalam menyatakan tingkat pencemaran polutan. Jadi kalau kita bicara polutan itu satuannya tidak persen gitu ya. Satuan polutan dalam lingkungan, misalkan polutan air gitu ya, misalkan air merkuri dalam air gitu ya, itu dalam satuannya BPJ, tidak dalam satuan per persen, karena biasanya ambang batas polutan itu dalam sebuah lingkungan air, misalkan tadi merkuri dalam air itu di bawah 10 pangkat 6 atau di bawah 1/1 juta ya, tidak boleh lebih dari itu biasanya. Makanya biasanya dia disatakan itu dalam BPJ atau ppm. Nah, secara rumusan hampir sama dengan persen massa, cuma bedanya kalau tadi persen massa dikali 100%, kalau ini dikali 10 pangkat 6. Jadi BPJ zat akan sama dengan massa zat per massa campuran atau sampel dikali 10 pangkat 6 BPJ ppm. Nah, misalkan contoh soal kadar air raksa. Nah, ini air raksa ini termasuk dalam polutan ya, dalam air. Dalam air ini tidak boleh melebihi 5 BPJ atau 5 ppm. Tentukan batas massa air raksa dalam 1 liter air. Jadi kalau kita punya 1 liter air, berapa sih raksa yang boleh ada dalam 1 liter air? Jika bobot jenis air itu sama dengan 1 gram per mili. Ya, karena bobot massa airnya, bobot jenis airnya itu 1 gram per mili gitu ya, maka kita dapat bahwa massa airnya itu sama dengan massa larutannya gitu ya, sama dengan massa pelarutnya, yaitu sama dengan 1000 gram. Dari mana 1000 gram? Nah, ini dari 1 liter ini. 1 liter ini kan sama dengan 1000 mili. Nah, 1000 mili itu sama dengan 1000 gram, karena di sini bobot jenisnya 1 gram sama dengan 1 mili. Kemudian BPJ raksa. Nah, BPJ raksanya tadi tidak boleh melebihi 5 BPJ. Jadi BPJ raksanya 5 BPJ. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumusan, 5 BPJ sama dengan massa air raksa per massa larutannya tadi 1000 gram kali 10 pangkat 6 BPJ. Maka massa air raksanya didapat 5 kali 10 pangkat minus 3 gram atau sama dengan 5 miligram. Nah, jadi raksa dalam 1 liter air itu tidak boleh lebih dari 5 mg kalau BPJ-nya itu 5 BPJ, batas maksimal raksa dalam air. Sekian penjelasan mengenai kadar senyawa dalam larutan atau kadar senyawa dalam sampel atau campuran. Semoga penjelasan dalam video ini bisa melengkapi penjelasan yang ada dalam web Eforto kalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.